Selamat siang saudaraku, selamat hari Minggu bagi saudaraku yang beragama Kristen. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku, seluruh warga negara Indonesia dan lebih khususnya kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen, bahwa kita harus mengutamakan kasih kepada seluruh manusia, mengasihi sesama manusia, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan jangan pernah menghakimin orang lain, karena sejatinya tugas menghakimin itu adalah milik Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, baru-baru ini kita sepanjang tahun 2024 ini banyak kita dengarkan dari saudara-saudaraku yang bukan seiman dengan kita, selalu menjelekkan dan menghakimin kita yang pengikut Yesus Kristus. Salah satunya yang viral yaitu TikTok daripada Ratu Entok, di mana Ratu Entok ini sambil melihat gambar Yesus, dia mengatakan bahwa rambut Tuhan Yesus harus dipotong dan menyukur sambil memunculkan mulutnya ke foto tersebut. Memang berbagai manusia, sebagai pengikut Yesus, kita sangat marah dengan perlakuan Ratu Entok ini. Tetapi saudara-saudaraku, harus ingatlah bahwa ajaran Tuhan yang sebenarnya adalah mengasihi. Karena Tuhan tidak memerlukan pembelaan dari kita manusia. Karena kalau Tuhan mau, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan untuk menghukum atau melakukan sesuatu yang buruk kepada Ratu Entok tersebut. Tetapi sekali lagi, kita selaku umat Kristen bangga karena Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus, Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan akan mengajari pengikutnya sesuatu yang baik, sesuatu yang mengasihi, dan sesuatu yang mengampuni. Jadi biarlah Ratu Entok tersebut menikmati apa yang dia perlakukan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau negara ini menganggap masih negara hukum, biarlah proses hukum yang membuktikan dan menjatuhkan hukuman kepada Ratu Entok tersebut. Selain Ratu Entok, kita juga sering mendengar makian cacian dari Ustadz Somad, di mana Ustadz Somad juga sering mengatakan bahwa di dalam salib Yesus itu ada setan. Sekali lagi saya katakan kepada kita semua yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa ajaran Tuhan yang sebenarnya adalah mengasihi sesama manusia. Karena kita mengaku memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan, maka kita haruslah mengutamakan kasih. Kita doakan Ustadz Abdul Somad agar selalu dalam keadaan sehat, agar selalu diberikan rezeki kepada Tuhan. Karena biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menghakimin dan menghukum Ustadz Abdul Somad apabila dia melakukan pelecehan terhadap Yesus Kristus. Ada lagi di TikTok kita lihat yang sangat sering, yaitu Donitan atau siapa saja yang di TikTok yang sering menghina, menghakimin, dan mengolok-olok Yesus Kristus. Biarkan mereka, saudara, biarkan mereka melakukan sepuasnya, karena kita berbeda dengan mereka. Yang kita sembah adalah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya adalah mengajari manusia untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan jangan menghakimi. Kalau kita mengaku dan meyakinin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, biarkan mereka semua menghina, mencaci maki Yesus Kristus sampai mereka puas. Biar mereka sadar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak baik menurut ajaran Tuhan. Kalau memang Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sebenarnya, maka mereka akan mendapatkan ajaran yang baik dari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengajari
umat manusia untuk saling membenci, untuk saling menghakimi, untuk saling membunuh, untuk saling melukai. Tidak. Tuhan yang sebenarnya pasti mengajari kasih. Ingat saudaraku, Tuhan yang sebenarnya pasti mengajari kasih, pasti mengajari mengampuni, dan pasti mengajari tidak menghakimi. Karena tugas menghakimi adalah milik Tuhan. Jadi kita harus bangga, dan kita harus menunjukkan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal ajaran Yesus Kristus bahwa mereka telah melakukan penghinaan, olok-olok dan lain sebagainya kepada Yesus Kristus. Jangan kita balas, biarkan mereka melakukan sepuasnya. Kita serahkan kepada negara ini. Kalau negara ini masih memang mengakui sebagai negara hukum, yang dimana negara Indonesia melindungi kebebasan beragama dan melarang orang-orang, setiap orang warga negara untuk menghina, mengolok-olok agama lain, maka biarkanlah negara ini yang menghukum mereka. Biarkan kepolisian yang menunjukkan bahwa kepolisian masih berada di dalam trek yang benar. Banyak lagi kita lihat beberapa di daerah di mana saudara-saudara kita, pemerintahan daerah di sana tidak mengizinkan mendirikan sekolah Kristen. Lagi-lagi mereka melakukan sesuatu yang kurang baik menurut ajaran Tuhan yang sebenarnya. Mereka tidak mengizinkan pendirian sekolah Kristen. Karena apa? Karena mereka takut bahwa ajaran Tuhan yang sebenarnya akan meliputi dan mengajarkan masyarakat di sana untuk saling mengasihi. Jadi saudara-saudaraku yang beragama Kristen, tetaplah kita harus percaya kepada Tuhan. Karena akhir zaman akan semakin dekat. Tuhan akan semakin menunjukkan kuasanya. Biarkan Tuhan menghukum mereka dan biarkan Tuhan yang menghakimi mereka. Tugas kita sebagai pengikut Yesus Kristus hanyalah satu: mengajarkan ajarannya, memberitahukan kepada semua orang bahwa kita adalah pengikut Yesus yang mengutamakan kasih, mengasihi sesama manusia, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan tidak menghakimi. Biarkan Tuhan yang menghakimi mereka. Sebagai seorang manusia, saya memang sedih melihat Tuhan saya diolok-olok sama saudara-saudaraku yang di luar agama saya. Tetapi sebagai pengikut Yesus, saya mengampuni mereka, saya mengasihi mereka, dan saya memaafkan mereka. Dan saya berdoa agar mereka berhenti untuk menghina Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila mereka meneruskan, dan saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang tinggal di Indonesia ini, yang sepakat bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa negara, dan yang sepakat bahwa negara ini melindungi kebebasan beragama, maka kita harus melawan orang-orang yang selalu merasa paling benar di negara ini. Kita harus melawan orang-orang yang mabuk akan agama. Kita harus melarang orang-orang yang memaksakan kehendak. Dan kita harus melawan orang-orang yang melarang orang untuk beribadah. Karena apa? Karena Indonesia ini didirikan atas kesepakatan bersama, atas perjuangan bersama dari seluruh agama, dari seluruh suku. Dan Indonesia ini bukan hanya milik satu kaum dan bukan hanya milik satu agama. Tapi Indonesia ini direbut dengan tumpah darah dari seluruh suku, bangsa, agama. Untuk itu saudara-saudaraku, seluruh saudara-saudaraku bangsa Indonesia, tetaplah kita bersatu. Tetaplah kita menjunjung tinggi kesepakatan yang kita bersama bahwa Pancasila lah ideologi kita. Tetaplah kita taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang beragama. Dan bagi saudara-saudaraku yang masih saat ini yang mabuk dengan agama, sadarlah segera bahwa yang Anda lakukan adalah salah besar. Kalau engkau memang menyembah Allah atau menyembah Tuhan yang pencipta langit dan bumi, saya hanya mengingatkan kepada Anda bahwa Allah itu adalah maha besar, Tuhan itu adalah maha kasih dan penyayang. Jadi kalau Tuhan itu maha kasih dan penyayang, maka wajib bagi seluruh orang yang percaya pada Tuhan, jangan pernah menyakiti sesama manusia, jangan pernah menghakimi sesama manusia, dan haruslah saling menghargai dan menghormati. Tetapi apabila Anda menganggap Allah itu tidak penyayang,
dan tidak pengasih, maka lakukanlah sesuai yang Anda inginkan. Saya hanya mengingatkan dan menggarisbawahi sekali lagi bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, harus memiliki kasih dan harus memiliki sayang kepada sesama manusia. Dan kami sebagai umat Kristen juga percaya bahwa Yesus mengajari, mengasihi sesama manusia, mengampuni orang bersalah dan tidak menghakimi. Untuk itulah orang-orang Kristen harus juga taat kepada ajaran Yesus Kristus. Kita lawan setan-setan, iblis-iblis yang ada di dunia ini, yang khususnya yang ada di Indonesia ini, yang selalu ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Kita lawan mereka. Jangan biarkan mereka berkuasa di negeri ini. Jangan biarkan mereka menguasai negeri ini. Kita lawan. Kalau kita tidak bersatu, mereka akan menguasai negeri ini. Dan disitulah ketika para setan-setan ini menguasai negeri ini, maka disitulah Indonesia akan menjadi bubar dan Indonesia akan menjadi kenangan. Dan akhir kata saya mengucapkan kepada kita semua, selamat menikmati hari Minggu, selamat berbahagia kepada keluarga saudara semua, dan ingat, persatuan perdamaian lebih penting dari segalanya. Agama ada di dunia ini untuk mempererat dan mempersatukan. Agama diciptakan di dunia ini bukan untuk membuat satu sama lain saling memaki, saling membunuh, dan saling menyakiti. Tidak, adanya agama di dunia ini untuk menciptakan perdamaian dan persatuan di antara perbedaan yang ada. Salam cerdas dari saya, Trino Persanudusanturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka! Merdeka! Merdeka!